Hai semuanya, selamat datang di video Deepcoin Academy. Oke, pada video pertama, kami akan memberikan materi pembekalan kepada Sobat Cuan. Kita akan belajar tentang support dan resisten, yang mana ini merupakan teori basic untuk kita melakukan analisis teknikal di market cryptocurrency. Kalian pernah nggak sih bertanya, Kak, kira-kira nih, Bitcoin tuh mau kemana ya naiknya? Kira-kira turun sampai mana ya? Pertanyaan seperti ini tuh sering banget diajukan ke telinga aku, guys. Sampai aku itu kayak, waduh, pusing banget nih jawab satu-satu. Udah ngejawab, ada lagi nanya kayak gitu lagi. Nah, di sini aku mau coba jelasin secara tuntas, kita pelajari dari dasar sampai kita masuk ke practical chart-nya ya, teman-teman. Oke, di depan layar kalian, ini ada tayangan berupa slides terkait materi cara analisa support dan resisten. Ya, di sini ada anak tangga. Oke, bagaikan pergerakan harga yang selalu mengalami kenaikan, koreksi naik, turun, naik, turun. Itu. Jadi, support itu merupakan titik, garis, batas, ataupun area terendah yang fungsinya itu buat menahan. Biar apa? Biar harganya itu gak turun, guys. Jadi kayak ditahan gitu harganya. Dia fungsi sebagai penahan gitu. Nah, sedangkan kalau yang resisten itu kebalikannya, yakni merupakan titik garis batas dan juga area tertinggi. Fungsinya itu menahan agar harga itu tidak kembali naik. Nah, di sini support dan resisten itu fungsinya nggak cuma sebagai penahan aja, tapi bisa dijadikan sebagai titik melakukan apa? Eksekusi open posisi. Untuk support kita bisa melakukan open buy, sedangkan kalau untuk resisten, ini tergantung ya. Kalau misalnya dia banyak banget di rejection, ya banyak yang kayak apa sih gak kuat breakout. Nah, maka untuk di resisten ini bisa kita melakukan apa? Short selling. Kalau misalnya dia breakout resistennya dan membentuk support baru, maka itu ada istilah namanya beli after breakout atau buy after breakout. Itu. Nah, ciri-ciri kita buat ngedeteksi support sama resisten, coba ya kita lihat dulu di slide selanjutnya. Nah, perhatikan teman-teman. Anggap garis merah sama biru ini nggak ada ya teman-teman. Jadi, coba lihat di sini ada pergerakan harga naik turun, naik turun, naik turun. Oke, coba di sini aku kasih annotate dulu. Nah, ini ada pantulan, pantulan, rebound or rejection, pantul, pantul, pantul sebanyak berapa? 3 kali. Oke, yang ketiga kalinya ini, rejectionnya ini, berada di level harga yang sama, di tempat yang sama, maka kita anggap ini sebagai apa? Lantai support. Oke, anggap ini lantai pertama. Lalu dia naik, 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 naik lagi. Oke, tapi ini masih ketahan nih. Ini ketahan. Terus ini juga, sorry, ini kita ando. Nah, ini ternyata juga ketahan, teman-teman. Kelihatannya di sini ada 2 kali rejection. Nah, di sini kalau misalnya dia reject, nggak mampu breakout, maka kita boleh teman-teman melakukan apa? Open eksekusi short selling. Oke, lihat ini. Ini akan menjadi resisten. Lalu, bagaimana case-nya kalau misalnya dia itu breakout? Possible atau break. Nah, yang tadinya itu namanya atap resisten, berubahlah menjadi bangunan berlantai 2, yakni support setelah apa nih breakout resisten, support berikutnya akan menjadi berbentuk support baru teman-teman. Nah, kelihatan nih di lantai kedua, coba lihat sini ada pantulan, pantulan, pantulan sebanyak 3 kali. Udah 3 kali reject, tapi dia nggak breakdown, puji Tuhan, nggak kembali lagi ke harga asal. Dia mantul-mantul-mantul, reject nih di atas resisten di sini nih, resisten kedua, reject, reject. Boleh open short di sini. Sini open short, open long di sini, short di sini, long di sini. Oke. Lalu bagaimana nih case-nya nih? Kalau misalnya dia breakout. Nah, yang kayak itu tadi, beli ketika breakout. Yang tadinya ini resisten, berubah menjadi support. Lantai 3. Sampai seterusnya teman-teman. Itu untuk analisis support dan resisten. Nah, kalau kalian masih bingung, sebenarnya tuh kalau support sama resisten, itu bagaikan atap sama lantai. Terus juga bagaikan kita kayak lagi main game, teman-teman.
ada level pertama, kita harus hadapi berbagai challenge, berbagai drama, berbagai likuiditas, segala macam. Naik turun, naik turun, naik turun, sampai kita berhasil jebol nih, nembus ke level berikutnya. Naik-naik lagi ke level berikutnya, gitu-gitu. Lalu bagaimana kalau performance kita turun? Ya sama juga sih kayak di market. Kalau misal momentum itu turun, nggak kuat, nggak mampu nanjak, maka kita downgrade, turun level, gitu. Kayak lebih enaknya sih kita coba ya sambil praktikal aja. Oke teman-teman, di sini ada chart dari Deepcoin Exchange yang biasa aku pakai untuk melakukan eksekusi open buy dan juga sell cryptocurrency. Kalian bisa download di Google Play Store dan juga App Store. Fiturnya itu gak ribet-ribet banget, ramah pemula, dan bisa deposit P2P dengan menggunakan bank lokal. Especially BCA itu kalian juga bisa guys. Nah di sini kita lihat ada chart dengan time frame 15 menit. Aku menggunakan aku menggunakan koin Bitcoin. Terus coba nih, ini kan masih 15 menit ya, kecil, ya kan? Kita kan mulai secara keseluruhan. Nah, ingat teman-teman, setiap kali kita mau analisa, mau baca tren, pastikan kita lihat dulu secara garis besarnya. Contoh kita menggunakan 4 jam dulu ya. Nah, coba kita ubah 4 jam, kita perbesar nih. Nah, ini kan lebih enak kan kalau kita lihat nih secara keseluruhan. Oke, sekarang kita coba ya deteksi support sama resisten. Oke, sini ada drawing tool. Nah, coba ya teman-teman lihat di sini. Di sini ada namanya swing high. Swing high itu yang merupakan historis harga tertinggi yang pernah dicetak oleh Bitcoin sebelumnya, guys. Ya gitu, coba nih di sini nih, tandain ya. Ini merupakan resisten. Coba terus kita tandain lagi. Nah, ternyata kita di sini kayak nemu swing low nih untuk apa sih sesi waktu yang saat ini ya. Ini kan udah lawas banget. Itu nanti kita coba lihatnya yang terakhir aja, yang paling menonjol nih. Coba di sini tuh ada namanya swing low yang merupakan pucuk harga terendah. Oke, historis harga terendah pada suatu pergerakan harga itu sendiri. Coba ya, ini kan paling rendah nih pucuknya. Tandain, ini namanya swing low yang bertindak bisa menjadi support guys. Coba, ini support. Nah, kita lihat lagi teman-teman di sini. Lantai support ini, coba ada nggak sih likuiditas atau pergerakan harga paling sering kena sentuh? Ini kan kena sentuh. Kena, kena, kena. Ini juga kena. Oke, coba lihat lagi di sini. Ini juga bisa kena, ini juga bisa kena. Ini data historis yang paling tinggi, ini data historis harga yang pernah tercetak terendah. Kayak gitu. Nah, coba kalau ada yang lebih rendah lagi, ternyata masih ada dong. Di mana? Di bawah sini. Nah, ini juga bisa nih. Tandain. Nah, ini support. Ini kan kena nih, kena, kena, kena. Ini juga kena, ini juga kena, guys. Oke, kita ambil contohnya sederhana aja ya, biar nggak pusing-pusing banget ya, guys. Oke, ini namanya support. Support pertama. Pergerakan harga itu mantul, 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 mainnya di sini-sini aja ya kan. Ternyata harga itu di bawah break. Buy atau breakout. Di sini naik lagi sampai sini, reject, ternyata koreksi guys. Kembali lagi ke mana? Ini support guys. Ini kan tadi kan namanya support dan resisten. Dia break. Yang tadinya resisten berubah jadi support. Oke? Naik lagi, gak mampu juga. Oke? Karena dia udah nggak mampu, coba ini kan dia masih di antara ya, masih di tengah-tengah. Kita bikin estimasi aja. Kalau ditanya batas terendahnya itu sampai mana untuk pergerakan harga BTC ini? Nah, kita kan udah deteksi nih, supportnya di mana, resistannya di mana. Maka kita udah tahu dong, ternyata turunnya bisa sampai mana. Sampai di sini guys, di 22 ribuan. Kayak gitu. Kalau misalnya ditanya nih, nanti kalau misalnya dia balik lagi ke harga tertinggi itu sampai mana? Tetap harganya di sini guys. Oke, seperti itu aja pengenalan basic, support, dan resisten. Jadi teman-teman bisa nih gunakan apa yang udah aku jelasin sebagai bahan referensi untuk kalian belajar di rumah ataupun di mana-mana nantinya ya guys ya. Nah, tetap kalian itu harus latihan, latihan, dan latihan. Belajar terus, trial error. Niscaya pasti bisa guys bertahan di market.
Jangan lupa untuk trading di aplikasi Dipcoin ya. Kode referral udah aku taruh di link description dan juga di bawah video ini. Good luck guys, salam cuan!